Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan redaksi Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar berita-berita viral yang terjadi di mancanegara maupun di Indonesia tentang tokoh-tokoh, tokoh publik, tokoh politik, tokoh olahraga, dan lain-lain sebagainya. Kali ini kita berpindah dulu dari cabang olahraga bulu tangkis Thomas Cup yang kemarin Indonesia berhasil menumbangkan dan meluluh lantakkan Cina dengan skor 3-0. Kini di sisi lain, di cabang sepak bola, Indonesia juga membantai Tajikistan. Jika kemenangan Indonesia di ajang Thomas Cup kemarin juga membuat gempar media-media asing, kini kemenangan timnas Indonesia juga membuat gempar media asing. Nah, bagaimanakah kegemparan itu terjadi? Apa yang mereka liput soal timnas U23 Indonesia yang membantai Tajikistan? Yuk kita simak kupas tipis-tipis Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Usai kemarin tim Thomas Cup Indonesia menjuarai Piala Thomas di Denmark yang menjadi berita trending topik internasional, kini giliran timnas Indonesia U23 berhasil membantai Tajikistan di laga uji coba. Media olahraga terutama di Vietnam langsung gempar. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 sempat melakoni laga uji coba secara tertutup melawan Tajikistan pada Selasa 19 Oktober malam kemarin. Indonesia bermain di rumput sintetis sekuat Garuda Muda. Julukan timnas Indonesia U23 berhasil memenangkan pertandingan atas Tajikistan dengan skor 2-1. Menariknya, timnas Indonesia U23 sempat tertinggal 0-1 sebelum 2 gol balasan dicetak oleh Hanis Sagara Putra pada menit ke-35 dan Bagus Kahvi menit ke-64. Memang menariknya Indonesia adalah di sini sering kali tertinggal dulu kemudian membalikkan keadaan, dan di menit-menit sebelum pertandingan berakhir mereka memasukkan gol untuk membungkam lawan. Dan gol inilah yang membuat media-media gempar, terutama diberitakan oleh media olahraga Vietnam, Thể Thao 247. Media Vietnam itu gempar bukan main dengan kemenangan timnas Indonesia U23. Melalui pemberitaannya, Thể Thao 247 menggunakan judul nyentrik soal kemenangan timnas Indonesia U23 atas Tajikistan. Indonesia won suffocatingly before the Asian Tournament. Begitu judul yang diunggah oleh media Vietnam. Yang artinya kira-kira begini guys, Indonesia menang mencekik sebelum turnamen Asia. Begitu tulis Thể Thao 247 dalam judulnya. Diketahui melawan Tajikistan ini merupakan ajang uji coba sebelum timnas Indonesia U23 melawan Australia di fase grup G kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun 2023. Timnas Indonesia U23 sendiri akan melawan Australia dalam fase grup G kualifikasi Piala Asia U23 di tahun 2023 pada 27 dan 30 Oktober mendatang di Tajikistan. Namun, sebelum melawan Australia, timnas Indonesia U23 harus melakoni laga uji coba melawan Nepal pada Oktober mendatang. Dalam laga itu, timnas Indonesia yang dibawa asuhan Shin Tae-yong berhasil melanjutkan catatan positifnya. Ada sejumlah catatan menarik dari laga tersebut. Salah satunya, debut Bagus Kahvi di bawah komando Shin Tae-yong. Penyerang FC Utrecht itu langsung mencetak gol pada laga itu. Tidak hanya itu saja, timnas Indonesia U23 dinilai lebih
kuat dari timnas Vietnam. Dan seperti diketahui, Sintayong yang baru saja memetik hasil manis bersama timnas Indonesia di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan 2 pekan lalu. Bertanding dalam 2 leg pada 7 dan 11 Oktober 2021, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia menang dengan agregat 5-1. Saat beralih mengasuh timnas U23 Indonesia, Sintayong berhasil meneruskan tren kemenangan itu. Skuad Garuda Muda mengalahkan timnas U23 Tajikistan dalam laga uji coba Republikan Central Stadium Dushanbe, Tajikistan Selasa kemarin. Dalam laga tersebut, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan comeback dari ketertinggalan 0-1 dan mengakhiri laga dengan skor 2-1. Timnas Indonesia awalnya tertinggal 0-1 lewat gol cepat Tajikistan yang dicetak oleh Shervoni Mabatsov ketika laga baru berjalan 5 menit. Akan tetapi para pemain timnas U23 Indonesia tidak menyerah begitu saja dan terus berusaha membobol gawang lawan. Usai itu berbuah manis kala Hanis Sagara sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-35. Kemudian pada menit ke-63 Bagus Kahvi berhasil mencetak gol dan menjadi penentu kemenangan tim Garuda Muda. Gol yang dicetak Bagus Kahvi menjadi pembuktian bagi dirinya bahwa Sintayong tidak salah memilih dirinya untuk masuk timnas Indonesia. Kemenangan ini juga jawaban bahwa timnas Indonesia U23 tidak bergantung pada 1 atau 2 pemain, terutama ketika Egy Maulana Fikri tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Kemenangan timnas U23 Indonesia atas Tajikistan secara tidak langsung membuktikan bahwa Bagus Kahvi CS lebih kuat dari sang rival utama timnas U23 Vietnam. Sebab pada 11 Oktober lalu timnas U23 Vietnam juga sempat berlatih tanding melawan timnas U23 Tajikistan. Hasilnya Vietnam hanya sanggup bermain imbang 1-1. Dilansir dari bolasport.com, dari laman resmi Federasi Sepak Bola Tajikistan, timnas U23 Vietnam saat itu unggul lebih dulu lewat gol Le Juan Tu pada menit ke-82. Namun keunggulan pasukan Park Hang-seo tidak bertahan lama. 6 menit kemudian, tepatnya pada menit ke-88, Rustam Soyrov berhasil menyelamatkan Tajikistan dari kekalahan dan mencetak gol penyama kedudukan. Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir laga. Timnas U23 Vietnam sendiri saat itu tidak diasuh oleh sang pelatih utama Park Hang-seo, sebab Park Hang-seo masih berada bersama timnas Vietnam senior yang sedang melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Senior Sintayong di Korea Selatan itu baru bergabung dengan timnas U23 Vietnam pada Kamis 14 Oktober. Di sisi lain, kemenangan atas Tajikistan bisa menjadi modal berharga bagi Witan Sulaiman dan rekan-rekannya jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Dalam ajang itu, timnas U23 Indonesia mendapat tantangan berat. Mundurnya Cina dan Brunei Darussalam dari grup G membuat timnas U23 Indonesia hanya memiliki lawan tunggal, yakni Australia. Hanya saja, alih-alih beruntung, hanya perlu melawan satu tim. Situasi ini justru merugikan pasukan Sintayong. Apa sebab? Karena tak lain hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket lolos ke putaran final Piala Asia U23 2002. Oleh sebab itu, timnas U23 Indonesia punya kewajiban mengalahkan Australia dalam 2 leg laga kualifikasi Piala Asia U23 2002 jika ingin memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Jika kalah, kemungkinan besar timnas U23 tidak bisa lolos ke putaran final karena sulit merebut status 4 runner-up terbaik dari seluruh grup. Adapun pertandingan kualifikasi Piala U23 2002 antara Indonesia dan Australia akan digelar pada 27 dan 30 Oktober 2021. Hingga saat ini, timnas U23 Australia masih menggelar pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Mudah-mudahan berhasil, Indonesia selalu jaya di tangan anak-anak Garuda Muda Indonesia.